الحمد لله رب العالمين والنستعين على أمور الدنيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Kata terus baca tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul mufradat mafrudon ay mahtuman la budda lakum ay ya'khuduhu. Mafrudon yang dipastikan yang ditentukan, ay mahtuman maksudnya yang dipastikan, la budda tidak boleh tidak atau harus lahum kepada mereka ayyuhudu untuk mengambil siapa mereka hu kepada mal. Al-khasyatu al-khawfu ialah takut fi mahallil amni di dalam tempat yang aman, wasadidu dan adapun lafal sadid, al-adlu ialah adil, was-sawabu dan benar, was-sidadu bil kasri ma yusaddu bihi syai'u kas-sauri, was-sidadu dan ialah lafal sidad bil kasri dengan dibaca kasro asinnya, ma ialah barang yusadduh yang ditutupi bihi dengan emma asyai'u apa sesuatu kasauri seperti celah yang ditutup, celah yang ditutup maudi'ul khaufi minal adui. Ini maksudnya adalah tempat takut minal adui dari musuh. Ya, celah thaghrun itu celah yang sangat mungkin musuh masuk dari situ. Oleh karena itu maka penjagaan di tempat-tempat seperti ini lebih diperketat dibandingkan dengan yang lain. Satu contoh misalnya penjagaan di Sambas di perbatasan Malaysia Indonesia itu tentu lebih longgar daripada penjagaan di Papua misalnya yang berbatasan dengan Papua Nugini, karena di sana sudah jelas-jelas ada lawan politik yang akan merampas Papua Indonesia dengan yang dikenal dengan gerakan Papua Merdeka kalau nggak salah.
Lah, ini namanya thagrun. Jadi celah yang sangat mungkin musuh masuk dari situ, sehingga penjagaan lebih diperketat. Ini yang dikenal dalam bahasa fikih dengan saddu dhuhur. Saddu dhuhur itu artinya menyumbat celah yang mungkin dari situ musuh masuk. Ini lebih utama daripada umrah, tegak umrah setahun sekalian, sampai 5 kali haji. Masih lebih utama menjaga thuwur itu karena ini sangat berkaitan dengan keselamatan umat kaum muslimin secara umum. Sementara umrah dan haji ibadah, ya saya rasa tak nikmatan ibadah. Mungkin mikirna kenikmatan spiritual pribadi, maka saya rasa terus aja ke musuh. Lat melarat nang tempat ilas alas. Nah, nenggantoh keutamaannya. Keutamaan saddu thughur. Ya, terus. Wal qururati dan seperti halnya dan botol. Wa waradah qauluhum fiha sidadun min auzin bi kasri sini. Warada dan datang qauluhum apa perkataannya mereka fiha di dalam Thagr. fiha di dalam sahur sidadun ialah kecukupan min auzin dari kekurangan bikasri sini dengan dibaca kasroh asinnya ai fi halwina'u wal kifayatu ai maksudnya fiha di dalam sahur alwina'u ialah alwina'u adapun pemenuhan wal kifayatu dan kecukupan. Wasallal lahma solian syawahu. Wasalla dan membakar. Solah, bukan solah, solah. Wasalla dan membakar siapa orang al-lahmah pada daging solian dengan bakaran sawahu selainnya sawahu memanggang. Syawahu sin ya. Syawah itu artinya memanggang. Tunggu orang yang makan sate. Karena syayun ya, syawah yusfi syayyan masdar. Nika solah yasli solian. Solah yasli itu artinya masuk. Solah nar masuk ke neraka. Solu kaitannya dengan solyun itu, solu itu bentuk mutaaddi daripada solah, artinya masukkanlah. Solah yasli itu lazim, sedangkan solu itu yang mutaaddi. Ya, terus. Fa'idha arada ihraqahu yuqalu aslahu islaan wa sallahu tasliyatan. Ya, jadi solah itu bentuk mutaaddinya. Solah yasli itu yang lazim. Kalau dimaksudkan untuk orang memasukkan, itu menjadi aslah atau solah. Tapi solah bukan yang dari solatun, tapi dari kata solyun. Terus. Fa'idha arodan ketika mengharapkan siapa orang ihraqahu pada membakar lahmun yuqalu dikatakan aslahu islaan wa sallahu tasliyatan wa salla yadahu bin nari adfa'aha wa salla dan membakar siapa orang yadahu kepada tangannya orang bin nari dengan api adfa'aha maka menghangatkan. Artinya
Ini definisi ini. Jadi sholla yadahu ay artinya atfa'ahu yakni menghangatkan siapa orang kepada yadun. Wastola dan wastola artinya istadfa'ah. Wastola istadfa'ah yakni meminta. Istadfa'ah hamzah. Iya, bukan ain, bukan istadfa'ah. Istadfa'ah dari kata daf'un itu artinya hangat. Istadfa'ah mencari kehangatan. Istadfa'ah mencari kehangatan siapa man. Wasairu dan lafal sair maknanya an-narul musta'irratu musta'irratu al-musta'ilatu. Artinya an-naru ialah api, al-musta'irratu yang menyala. Iya, rebang. Yang rebang al-musta'ilatu yang berkobar, membara. Benih bara tapi. Yuqalu dikatakan sa'irtun naruh wa sa'artuhu wa sa'artuha. Sa'iratin naru wa sa'artuhu. Mata pada bantuan gantu. Terus lagi ala kita boleh. Jurusan apa ya? 2. Iset to nga. Iset 2. Nisa is 2. Telo, berarti sana. Ini bener Anissa telo. Mungkin mengalur Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu sa'aratin naru wa sa'artuha. Yuqalu dan dikatakan sa'iratin naru menyala itu lazim. Menyala an-naru apa api, wa sa'artuha dan menyalakan siapa saya kepada nar. Al-maknal jumali cari lagi. Jumal itu dari kata jumlatun jamaknya. Al-maknal jumali ialah makna yang global. Ba'da an dzakara subhanahu fil ayati sabiqati hurmata akli amwalil yatama wa amara bi ta'ihim amwalahum idza rasyadu wa mana akla muhurin nisa'i aw taswijahunna bighairi mahrin. Dzukira huna annal malal mawrusah alladhi yafqaduhu al-awliya'u lil yatama ba'da an dzakara setelah harus menyebutkan siapa Allah Subhanahu wa taala bil ayatis sabiqati di dalam ayat yang sebelumnya hurmata akli amwalil yatama wa amara bi itaihim. Hurmata akli amwalil yatama kepada keharaman memakan harta-harta anak yatim, wa amara bi itaihim amwalahu wa amara dan memerintah siapa Allah Subhanahu wa taala bi itaihim dengan memberikan mereka amwalahum
dengan memberikan mereka yatama amwalahum terhadap harta-harta yatama. Idza rasyadu ketika mereka sudah pintar siapa al-yatama. Wa mana'ah akala muhurin nisa'i au taswijahunna bighairi mahrin. Wa mana'ah dan mencegah siapa Allah akala muhurin nisa'i memakan mahar orang perempuan au taswijahunna atau mengawini mereka bighairi Bukan mahrin, mengawini, tazwij. mengawinkan Ya. mengawinkan mereka bighairi mahrin dengan tanpa mahar. Zukir huna disebutkan huna di sini annal malah sesungguhnya apa harta al maurusah yang diwariskan alladzi yahfazuhumul awliya ulil yatama yastariku bihir rijal wan nisa'u yahfadu yang menjaga kepada mal al awliya siapa para wali lil yatama terhadap orang yatim yastarikuh yang sama fihi di dalam mal arijalu apa siapa orang laki-laki wanisai dan siapa wanisa'u dan siapa orang perempuan. Wa qad kanu fil jahiliyati la yurithunan nisa'a wal aulada syirah. Wa qad kanu dan sungguh ada siapa mereka fil jahiliyati di dalam zaman jahiliyah la yurisuna tidak mewariskan. La yuwarithuna. Warasa yuwarithu ini mewariskan. Kalau waritha yarithu mewarisi. Masdarnya irthun. Waritha yarithu irthan. Kalau warasa yuwarithu tawrisan itu mewariskan. Artinya la yuwarithuna nisa'a, mereka tidak memberikan warisan kepada perempuan. Mati, dicerai, pokoknya tak ada hak untuk mewarisi bagi perempuan. Selaki mati, selaki menceraikan, tidak ada warisan. Wal aulad as-shighar, dan juga anak kecil laki-laki juga tidak diberi warisan karena dianggap tidak rusd, tidak pintar, sehingga tidak perlu dikasih warisan. Nah, di Islam ada warisan untuk para istri, mantan istri itu ada, anak kecil juga ada. Disitulah kemudian berlaku hukum wasaya. Jadi karena anak kecil menerima warisan sementara mereka itu masih belum rusd, maka kemudian harus ada wasi, orang yang mengurusi dia sampai dia itu bisa untuk keluar dari safih menjadi orang yang rasyid, lalu diberikan harta warisan yang merupakan hak dia itu. Itu bedanya Islam dengan jahiliyah. Nah, berdasarkan ini dari tafsir mufradat sampai al-makna al-jumali, maka makna daripada ayat ini ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lirrijali nasibun, lirrijali ialah bagi kaum laki-laki, nasibun adapun bagian, mimma dari sesuatu. Sesuatu ini artinya harta. Tarakal walidani, yang meninggalkan al-walidani siapa dua orang tua, wal aqrabuna dan para famili dekat. Ma di sini merupakan isim mausul, taraka ini merupakan silatul mausul, sedangkan aidnya dibuang karena sudah diketahui. Asalnya mimma tarakahul walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibun. Jadi bukan hanya laki-laki yang punya nasib di sini, tapi walin nisa'i, dan ialah bagi perempuan, kaum perempuan, nasibun adapun bagian juga, mimma tarakal walidani wal aqrabuna, mimma qalla minhu aw katsura. Mimma qalla rupanya sesuatu, artinya harta, qalla yang sedikit, apa ma minhu dari harta warisan itu, aw katsura atau banyak. Pokoknya harta peninggalan itu banyak atau tidak, hukum Allah tetap berlaku.
bagian untuk istri sekian tetap berlaku. Teka sakoni, teka istilahnya kun tanah sejepu, seberkem, itu tetap berlaku. Tidak kemudian hujahuni kan apa warisna. Kecuali kalau di kalangan pesantren memang karena pesantren itu tanahnya adalah tanah wakaf pada umumnya, jadi kalau ada putranya kiai keluar aduko jandeng matur kekenangan lain, maka dia sudah tidak menghitung apa yang sudah ditinggalkan. Aku baik kekayaan TV pan, tak usah ditolehan ke itina. Kulerin tu andi mobil andi tanah ni cakoni ngalai kanto tajak bojan saya matur. Aku baik TV pan kanto. Sering andi akal kapi. Mata rafu si berdaya betul. Nasiban mafrudan. Pembagian seperti ini nasiban adalah sebagai pembagian mafrudan yang diwajibkan. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan. Kemudian berbicara tentang tata krama. Tata krama pembagian waris ketika di dalam forum faraid itu datang orang yang tidak punya bagian, lalu apa sikap kita? Napa kuni pangangan nama lolos datang kun ngabasaki. Ini Allah mengatur di sini. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama. Wa idza hadara al-qismata, dan apabila datang al-qismata kepada majlis pembagian waris itu ulul qurba, orang-orang yang punya hubungan kefamilian. Artinya ulul qurba yang tidak punya bagian dari waris tapi hadir, wal yatama, dan orang-orang anak-anak yatim, wal masakinu, dan orang-orang miskin, maka farzuquhum, berikanlah rezeki kepada mereka. Artinya jangan pada tang maloloh tapi beriin tekani sakoni berupa uang ke atau apa minhu dari harta warisan ini. Wa qulu lahum qawlan ma'rufan, dan berkatalah kalian lahum kepada mereka itu qawlan ma'rufan, kepada perkataan yang ma'ruf. Ma'ruf itu lawan daripada mungkar. Al-mungkar itu sesuatu yang tidak dikenal. Falamma dalam Al-Quran falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahu. Nabi Ibrahim ketika didatangi tamu malaikat dikira manusia, itu na aki pun lebih nyaman. Mbi isam beli. Malaikat saya tugas bi Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Lut untuk menyiksa kaumnya Nabi Lut. Nyeper kelu ke Nabi Ibrahim untuk memberitahukan berita gembira bahwa Sayyidah siapa Sarah itu akan diberi anak. Aduh, wat Sayyidah Sarah, ampun umur lebih dari belum polo. Aduh, kula fi andi anak. Fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Ini Nabi Ishaq. Lah, ketika sudah disuguhkan makanan kepada para tamu itu, falamma ra'a aydiyahum, setelah Nabi Ibrahim melihat aydiyahum, tangan mereka, la tasilu ilaih, tidak sampai tangan mereka itu ke makanan, artinya tidak mau makan. Nakirahum, maka nakirah artinya heran. Mungkar artinya tidak dikenal. Biasa no orang meniatoren heran kan, maka kita suruh maju. Heran itu keadaan tahu salah maju tiba. Lah ini tidak, malah sudah diatoren kekuntaan.
wa awjasa minhu khifatan, dan Nabi Ibrahim mulai merasa ketakutan. Duh, hari benih manusia. Nah, ini nakirahu. Lawan dari nakirahu itu ada arafahu, kenal. Jadi ma'ruf itu lawannya adalah mungkar. Oleh karena itu maka para ulama mengatakan ma'ruf itu adalah kalimatun jami'atun li jami' asnafil khair. Ma'ruf itu adalah kata-kata yang mencakup seluruh makna baik apa saja. Bersedekah itu ma'ruf, sholat ma'ruf, menemui orang dengan muka manis itu ma'ruf. Apa saja yang tidak diingkari orang itu namanya ma'ruf. Sedangkan yang diingkari orang, baik karena tidak tahu, atau karena melawan tradisi, atau melawan agama, atau melawan akal sehat, itu namanya mungkar. Artinya tidak ma'ruf, tidak biasa dikenal. Tidak dikenal orang, tidak dikenal akal, tidak dikenal agama. Jadi qulu lahum qawlan ma'rufan, untuk mudahnya terjemahkan saja, katakan kepada mereka perkataan yang ma'ruf, yang baik. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Wal yakhsha, dan hendaklah khawatir, takut, alladzina, orang-orang, law taraku, yang seandainya meninggalkan mereka, min khalfihim, di belakang mereka, artinya ditinggal mati, nak buatona tinggal lagi satu, dzurriyyatan dhi'afan, meninggalkan dzurriyyatan dhi'afan, kepada keturunan yang lemah dari segi ekonomi, karena tidak barisan sekali, tidak barisan dari para sesepuh bapak, ibu, dan seterusnya. Khafu alaihim, maka khawatir mereka, alladzina law taraku ini, alaihim, atas mereka, dzurriyyatan dhi'afan. Oleh karena itu maka falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadidan, falyattaqu, maka hendaklah takut mereka Allah, kepada Allah, waliyaqulu, dan hendaklah berkata mereka qawlan sadidan. Tadi sadidan itu dikatakan as-sadid itu artinya kama. Masih ada orang yang tentang sadid. Al-adlu was-shawab was-sadad. Jadi qawlan sadidan artinya perkataan yang adil dan benar. Al-adlu was-shawab. Sadid itu layak untuk menjadi nama orang. Sadid, kesadid, Jember kan kencang. Bunyi kesadid. Orang punya yang terhormat kesadid. Syadid ni kekeras. Rajina ke khatim, Nur Khatim kara sadid bani syadid. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang ya'kuluna yang makan mereka amwalal yatama, kepada harta-hartanya anak yatim, zulman, dengan zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim, hanyalah makan mereka, fi butunihim, di dalam perut mereka, naran, kepada api neraka, wa sayaslawna, dan akan masuk mereka dari solah yaslu, berarti benih solah yasli, solah yaslu. Kamu solah ya. Solah yadahu bin nari ay adfaha. Wastolah okay. Wasai selon, dan akan masuk mereka sa'iran, kepada neraka sa'ir. As-sa'ir di sini dikatakan rebeng. Jadi sa'iran kepada neraka yang sangat punya daya bakar yang sangat kuat. Lah kemudian dalam al-ma'na al-jumali, musannif di sini mengkorelasikan antara ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dibaca, yaitu dengan uraian bahwa ba'da an dzakar subhanahu fil ayati sabiqati hurmat akli amwalil yatama, setelah Allah pada ayat-ayat yang sebelumnya berbicara tentang haramnya makan hartanya anak yatim, dan wa amara bi bi'ta'ihim amwalahum idza rashudu,
dan memerintahkan Allah untuk memberikan harta mereka ketika mereka sudah dewasa dan pintar. Wa man'a aklam hurin nasi, dan mencegah, melarang makan mas kawin. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Mata baci minta mas kawin sila baki ke sebini minta boleh, itu maksudnya. Sila marai baki, sila marai beri mas kawin ibri sebini. Marai beri ke minta mas kawin boleh. Hanya mana tibenya. Wa kaifa ta'khudunahu, uslub inkari, istifham inkari. Wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Nah, setelah bicara tentang ini, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini dzakara huna anna al-mala al-mawruth alladhi yahfazuhu al-awliya'u lil yatama yashtariku fihi ar-rijal wan nisa. Bahwa harta yang diwariskan dari bapak dan ibu dan kakek dan seterusnya di atas, yang dijaga oleh para walinya yatim, walinya anak kecil, yastariku fihi rijal wan nisa, ini merupakan kepemilikan bersama laki-laki dan perempuan. Nah, di masa jahiliyah ini sebagai perbandingan, di zaman jahiliyah tidak ada pewarisan terhadap perempuan, mantan istri, juga kepada anak kecil. Tapi di dalam Islam semuanya mendapat bagian. Kemudian setelah itu sababun nuzul. Waqad ruwiya fi sababin nuzulil ayat. Waqad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan. Ruwiya di sini uslubnya adalah uslub at-tad'if. Jadi bentuknya bentuk tidak jazm. Mestinya kalau jazm itu rawa siapa, ini ruwiyah, diriwayatkan, artinya riwayatnya tidak begitu kuat. Anna Aus bin Samiti al-Ansariyya tuwfiya wa taraka mar'atahu umma kahlata wa thalatha banatin lahu minha. Bahwa Aus bin Samit al-Ansari meninggal, kemudian meninggalkan istrinya, yaitu yang bernama Ummu Kahlah, dan thalatha banat, 3 perempuan anak. Fazawa ibna ammihi Suwaidun wa Arfatatu mirathahu anhunna ala sunnatil jahiliyah. Jadi harta peninggalan daripada Aus ibn Samit ini apa istilahnya kalau sekarang, ditilep, taibaki, simpan. Warisan untuk mantan istrinya Aus ini dan juga untuk anak-anaknya perempuan yang 3 ini ditilep oleh sepupunya sendiri, yaitu Suwaid dan Arfatah. Ibna ammihi, 2 sepupunya. Ibnul Am itu artinya anaknya paman, jadi sepupu, namanya Suwaid dan Arfatah. Ini ditilep. Faja'at imra'atuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Wadih. Maka datang imra'atuhu, siapa istrinya Aus, mengadu kepada Rasulullah ketika itu sedang ada di Masjid Al-Fadih. Al-Fadih ini masjid di Madinah, kana yaskunuhu Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah santri-santri pertama di pesantren yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai makan di Madinah ni kak beda. Tetapi masjid Madinah bingkinga bani bingkinga. Yolona pasarian, yolona astana Rasulullah. Kira-kira dari Pakir Astana ke sekitar 5 atau 7 meter. Jika menonjol, tehlan jika menonjol sekitar 0,5 meter dari lantai selain. Lebar kira-kira pada menikah, lancang gantung. Lalu ke sufa.
pondok pertama yang dibangun oleh Rasulullah, yang santrinya tidak lebih dari 60-70 orang. Bukan 70 rajulan, santri lelaki kepi orang petong puluhan. Ta'ala ko tak ada mengaji terus ke Rasulullah. Termasuk ahlu sufa ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni sekut perapaan ngaji ke Rasulullah, pasti cerung ngap sini ke ju. Biar orang yang sekut jenazah ada Abu Hurairah dalam hadis. Tahsabunani mu'man alayya. Kalian mengira aku ini ayan. Padahal tidak. Aku tidak sanggup duduk karena saking laparnya. Ngaji terus tak anak tak. Udah kira mana seer. Unggali pun truk nambah. Udah kira mana ditetangkan nasi kuring, nasi seku, nasi. Ayo kelahom. Datang cuk kercuk. Tidak kira mana tepan makan angin. Nah ini kan karena mereka memang khusus. Dan ketika orang-orang meragukan, masa iya Abu Hurairah yang bukan sahabat besar lebih banyak hadis riwayatnya daripada Abu Bakar, daripada Sayyidina Umar. Aktsarul muktsirina fil hadis. Orang yang paling banyak riwayatkan hadis itu di antara para sahabat ya Abu Hurairah. Setelah itu Aisyah. Setelah itu siapa gitu. Nah, beliau menjawab, ya saya tidak banyak gimana, saya tidak pernah kemana-mana. Saya ngaji terus. Abu Bakar sibuk ke pasar, saya enggak ke pasar. Sayyidina Umar ke pasar, saya tidak ke pasar. Saya mencukupkan yang ada. Sering Rasulullah keluar dari rumah malam mau salat subuh, tahu pas terberengkak bulan beda orang ya dan labang Rasulullah. Bosapre abdina Abu Hurairah. Apa? Lapar. Pada Abu Hurairah kok lapar ya. Ini kefadilan lapar. Setiap orang jangan aja dalam nyari ilmu melas. Mencongkak menunjukkan tidak melas. So, tadi bisa mau ke ATM. Terus menelpon. Imam Syafi'i. ومن لم يذوق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. Barang siapa yang tidak pernah merasakan melas seorang yang ajar, maka siap-siap selamanya untuk menjadi orang bodoh, merenggut kebodohan selama hidupnya. ومن لم يذوق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. Dan ini salah satu sebab turunnya ayat, karena ada yang menilep harta warisan itu, maka kemudian turunlah ayat ini. Al-Idah, tak usah baca kapi, jangan lem kapi. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء الآية. أي إذا كان لليتامى مال مما تركه لهم الوالدان والأقربون فهم فيه سواء. أي artinya idza kana apabila ada lil yatama bagi para anak yatim malun apa harta mimma tarakahu lahum, rupanya harta taraka yang meninggalkan kepada lahum untuk mereka itu al walidan, siapa dua orang tua, wal aqrabuna dan para famili yang hartanya diwarisi, yang furudnya jelas, wal aqrabun fahum fihi sawa. Fahum maka adapun mereka yatama fihi di dalam harta itu sawaun ialah sama, artinya sama-sama punya hak. La farqa bainar rijali wan nisa'i, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Wala farqa baina kaunihi katsiran aw qalilan,
dan tidak ada perbedaan antara harta warisan itu banyak atau sedikit, sama aja. Wa ata bi qawlihi nasiban mafruḍan, dan Allah kemudian mendatangkan firman nasiban mafruḍan itu. Kenapa kok ada nasiban mafruḍan? Ini libayani annahu haqqun muayyanun maqtu'an bihi, untuk menjelaskan bahwa ini merupakan hak yang telah ditentukan, maqtu'un bihi, yang pasti, tidak bisa diorek-orek lagi. Bagiannya seperempat ya seperempat, bagiannya seperenam ya seperenam. Laisa li ahadin ayyanqusa minhu syai'an wala ayyuhabya fi. Tidak ada hak bagi seseorang untuk mengurangi atau melebihkan dari bagian itu. Ini yang dimaksud dengan mafruḍan, artinya yang telah ditetapkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum, al-ayah, ya maknanya itu tadi sudah. Ai idza hadara qismat al-tarikati ahadun min dzawil qurba, apabila hadir kepada pembagian tarikah itu, tirkat yang dengatur, ahadun seseorang, min dzawil qurba lil warithina fanfahuhum bisyai'in minar rizqi. Fanfahuhum, maka perlunaklah mereka, artinya diperlunak dengan pemberian, sehingga mentalnya itu menjadi teduh, senang, karena mau kita andi bagian iparingin rizki bi sehadir. Bisyai'in minar rizqi alladhi ja'akum min ghairi kaddin wala nasab, dari rizki yang datang kepada kalian dengan tanpa payah, tak usah tekeng, tak usah napa, wala nasabin, dan tanpa lelah. Kaddun, nasab itu artinya lelah, datang sendiri. Karena harta waris itu merupakan harta kepemilikan secara qasri, secara jabri. Mau atau tidak ada warisannya. Kalau sudah orang tua mati, bagian sekian ya sekian. Mau terima atau tidak itu urusan lain, tapi bagian ada. Fala yanbaghi an tabkhalu bihi 'alal muhtajina, maka tidak layak an tabkhalu, bersikap kikir kalian dengan harta itu, alal muhtajina, atas orang-orang yang butuh, min zawil qurba wal yatama wal masakini, wa tatrukuhum yadhhabuna munkasiril qalb, dan membiarkan kalian kun hadir meloloh, yadhhabuna, pergi mereka, munkasiril qalb, hatinya terluka. Munkasirul qalb itu artinya terluka, tersinggung, itu namanya qalbul munkasir. Muttaribin nafs, kacau jiwanya, dalam keadaan kacau jiwa. Jadi beri uang atau apa, bagian pokoknya sambian tak oleh warisan tina pun sepeda di gula, warisan dari bapak ibu ke sambian, kan senang. Jadi yang namanya jabrul khatir, nambul perasaan. Tabuna Syekh Hatim Al-Asam, laisa syai'un afdala min jabril khatir illa shalah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih utama daripada jabrul khatir, nambul perasaan orang, kecuali salat. Lain lagi lebih utama jabrul khatir. Makanya Imam Al-Hatim Al-Asam ni kan pas nyamai gelar Al-Asam polan di rumah. Al-Asam ni kan apa artinya? Terjaga. Tuli. Dia mau tak ngiding. Beliau aja ke toko. Berdarang bini lemele. Hanya tanya, beda anu kibarangan anu nikah ni kira. Oh tak kentok, dot. Sebini ni. Tak kentok. Malai tak terdus Imam Hatim ni ke pas dia mau tak ngiding. Napa? Anu sambian andi anu ki, andi nikah ni kira. Bah. Cara ini ke andi nanu ni ke, pokoknya jauh ni benih. Saya kira si bini, unja tak ngiding ketang kentok deh, tengel orang. Alhamdulillah.
Nah pas ngolok foterana, ya tanding apa jan? Engkau tak ngiting. Bunga sih. Dan ini Jabrul Khatir. Mungkin orang yang kentakan ilak gelap. Oh, ini taksirul khatirnya mana? Mabla perasaan orang. Dari saking keten ke orang tak rela diberi laqab Al-Asam, Hatim Al-Asam. Ya, ulama yang alim, zahid, disegani pada masanya. Wa qulu lahum qawlan tatibu bihi nufusuhum عندما يعطون حتى لا يثقل على أبي النفس منهم ما يأخذ hatta la yadkhula, sehingga tidak terasa berat ala abiyyin nafsi, atas orang yang terluka jiwanya, minhum dari mereka, ma ya'khudhu, tetima leta melas walan iri beri, nah ditambah ibu debu si bagus si alos. Nah kemudian kenapa mesti diberi yang dia tidak punya bagian kok? Iya, justru karena tidak bagian maka diperintahkan oleh Allah untuk diberi. Apa rahasianya? Jawabannya di sini. Wasirru fi i'ta'ihim syai'an min at-tarikati annahu rubbama yasril hasadu ila nufusihim. Adapun rahasia di dalam memberi mereka yang tidak punya bagian dari tirkat itu sebagian dari rezeki, annahu rubbama yasri al-hasadu. Annahu, bahwa rubbama, siapa tahu, yasri berjalan al-hasadu, apa rasa iri, ila nufusihim, ke dalam jiwa mereka yang hadir itu. Bilang eding warisan puluhan juta, tanah hektaran, pas abah tak lupa apa sekali. Misalnya karena dia hanya anak asuh, tidak ada hubungan famili atau apa, maka hadir. Pas tadi diberi sekali, bela perasaan. Islam sangat menjaga perasaan orang. Itulah kenapa kemudian antara lain dilarang kita itu makan dan minum di dalam wadah emas dan perak. Karena itu bisa melukai perasaan orang miskin. Dilarang. Soki, tapi di hadapan orang tampakkan biasa-biasa saja. Mungkin soki kan pas saya bertabur dari atas tingkat. Wah, arpu kapi. Pada bencang kirang, arpu. Pamer video, ya upload na Facebook. Go. Kula lebih setuju nggak Deddy Mulyadi malah. Yang Deddy. Datang orang beniwa aduh 10 juta ya. Orang arpu, ini kita memberdayakan. Pada orang yang acara wali songo atau pestiatusan, ya arpu orang. Reken koceng arpu tu. Cenggiran. Menjadi beri bagus. Datang masuk ke dapur ateng kuis, ada esen, ada beras, ada sayur, ada beri sekian. Pencitraan bolehlah, tapi itu kan memberdayakan. Itu pun pencitraan meloloh. Orang yang setandi bakun tandi. Ini kalau orang yang tandi Roma bagi Roma. Marhaban bil pencitraan kalau begitu. Ahlan wa sahlan. Orang yang tandi pandi. Dia dalam lagi pencitraan. Tapi insyaAllah beliau itu ikhlas. InsyaAllah ikhlas. Itu yang pengajian. Sekun naburan besar. Pada pengajian. Belum akad ni kana panakan Masjid Akbar dari Madura. Telepon kol beto, gak tak langkong nya natolong. Laki angkat anang. Bah, ada rumah pas, ingki ajunan itu.
Bah, beni beton ni ketor faji jangan. Aman nyaman sampai. Tikal ga transport naik kanten. Dekat ni ga ngapasan ang ciher. Yang kiji her mana beri, mana tak beri. Ternyata tak beri aku. Murawan masya Allah. Rahmatullah ni sitong. Lancang lebar. Surga dunia pokoknya. Nanti toh terang. Padaran, Kantok. padaran ciher. Terang. Oh tetangga. Iya. Mensaja tetangga na gula jaring. Bungkon ciher ni kalamba ki imbana gula. Pamainan gula ki gani. Pak Ma'ruf. Oh ni Pak Ma'ruf. Tahun. Bila bantu. Oh. Oke. Ring gaduh lah. Punten. Ring- Artinya ring baru. Baru, oh jauh. Yang bini ring baru ki. Pun. Bini ciher ya. Ito lakar bag. Agak jangan melolak itu. Lunasan kan. Lampajung kamu bini ni ciher. Kan mun bahasan adu umpesai ka orang terawih. Laram mi masjid tu. Cak besi satosan. Saya sudah tak terawih pas. Waduh bakal lorong betul. Baru bangko nama Tuhan. Tapi jadi luar biasa mentir dilindung Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Nika jihad nika ibun tak lepas ruku. Ibun bantu jihad nika keren Tuhan masya Allah. Ada remafai motor ke ibu. Melihat tanah, melihat mobil. Pernah pelai mana kecampuan ni suruh fajar. Kalau payah tak amit ke ibu, abul, polan tak amit. Bacan pun anu jang. Kini ke bu kalau payah tak amit, makan apa boleh. Ia untuk semuanya. Nah nikah luar biasa yang tu bini. Kan dari riwayat anak pun Nabi Musa ipaposang bi Allah Subhanahu Wa Taala 40 tahun. Padahal musuh Fir'aun. Nabi Musa jelas Nabi. Mak pas tak bisa melawan Fir'aun. Ternyata berdasar ulama jawab engkama gula pernahnya. Karena Fir'aun maki kafir, cek tundun ke ibu. Cek tundun. Tetapi kita Islam, karena afukte ke ibu, ni kabi Allah ilati ini. Karena kafukte anak karin tuan. Makan begitu mati pun, Nabi Musa bebas pas dari anu. Jadi lindungin ya Allah. Jadi rahasianya di sini, siapa tahu nanti yang hadir itu kalau tidak diberi bagian malah menjadi iri. Ngabasaki jumlahnya puluhan juta abad tak milu apa sekali. Fayambagi tawaddudu ilaihim واستمالتهم بإعطائهم قدرا من هذا المال هبة أو هدية أو إعداد طعام. قال سعيد بن جبير هذا الأمر adapun perintah ini artinya amru bil i'ta lil wujubi ialah wajib. وقد هجره الناس كما هجروا العمل بالاستئذان عند دخول البيت. وقد هجره dan sungguh telah meninggalkan kepada amr ini. Perintah ini tidak dilaksanakan orang. Kama hajaru sebagaimana meninggalkan mereka al-amala kepada mengamalkan bil istidani kepada perintah minta izin inda dukhulil buyut ketika masuk ke rumah. Ladurnya lodur masuk ke rumah orang. Padahal nang Quran jelas. Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha. Ngelok salam. Aturna nang sunnah ngelok salam sampai 3 kali tak jawab untuk. Idza sallama ahadukum ala akhihi thalathan falam yurad alaihi falyansarif. Barang siapa yang panggil salam kepada saudaranya 3 kali tak jawab falyansarif. Mulailah. Malah jer-jer boy.
Ini yang pernah terjadi dari Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, namui ke Nabi Sayyidina Umar bin Khattab, sudah khalifah. Assalamualaikum, tak jawab. Sayyidina Umar mirang. Assalamualaikum, tak jawab. Assalamualaikum. Kufur, Mas. Kufur. Keluar. Siapa sih datang ini? Itu ternyata Abu Musa. Boleh. Mak boleh. Inki. Kulli di Rasulullah Abu Musa. إذا سلم أحدكم على أخيه فلم يرد عليه ثلاثا فلم يرد عليه فلينصرف. Ongkuan barang idin dari Rasulullah. Inki bersaksen. Inki. Ayo. Baikku astana Abu Musa al-Ash'ari bi Sayyidina Umar. Mun tidak saksen ban awas deki bingko. Dipecut ban. Nah, kerasa Sayyidina Umar ban begitu ngastayatena nerima hadis. Di zaman Rasulullah, zaman sahabat padahal. Oleh mungkin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kana. Dorong masa anak tak tahu bohong lah. Para sahabat TV yang asdatan. Baru saksen ireng. Entar kan. Gontak ngidi Rasulullah tu budaya. Iya kok ngidi. Lah kan terus Sayyidina Umar. Saksen. Iyalah. Nah. Jadi beda aturnya. Masuk kawan orang ngelok salam kalau izinin masuk. Ngelok salam tu kali tak jawab, boleh. Mungkin pada bel, mungkin dengar karena pada bel pas tak ngelok salam. Tingklung. Rekan salam ikan teh. Banyak sunnah ni kemangkian subhanallah tak ikan rekan orang. Salah satu contohnya, idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza shariba falyashrab biyamini fa inna asyaitana yakulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Tinggalkan minum aku tanang kangan. Mengakan aku tanang kangan biasa. Minum kacir banyak kita ustaz. Arongko aku sih kangen. Bilang minum kopi pasti kacir. Ustaz itu diganjan setan. Adi dia nak kana orang ajri. Itu ganjan setan akan tolang baik. Tak usah akan nasi. Tolang ni kan kagak jin daripada Rasulullah. Maka istinja angku tolang daripada ngaki. Liannahu ta'amul jan. Kakan tolang malai paduan ganjan. Ongke ke masjid, tak soko sigangan, toron soko si kacir, tak peduli. Longke pokok. Kangan kacir. Lagi Khalil Fanggalan ni pernah mular sehari penting karena tak kelero ongke ke masjid si kacir. Sehari penting mular. Kita ajab tak ajab kanan kacir longke. Jadi sunnah ni kini ni memang tak kalah aku mungkin. Padahal ni begitu sebagai Khalil mular sampai. Karena apa? Karena beliau ni kan orang semak ke Allah. Bada kaidah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang si bagus bagi orang sisa biasa yang gula. Ni kemun ke orang si semak ke Allah ni kecuba. Mun gula jaga tengah malam solat 2 rakaat 4 rakaat. Gagak pun. Orang yang biasa. Tapi menurut Rasulullah, pas solat kuning 2 rakaat, bahwa tak layak jaring. Semua ben Allah solat 2 rakaat.
Ini sayyiatul muqarrabin. Bagi orang dekat bagi Allah itu buruk itu. Maka kita bagus. Maka sampai tegur saya Aisyah. Ma ajunan sampai reba tisah. Kan ajunan pani sapora. Ya pula ni sapora. Jadi yang kau kan syukur ke Allah dengan salat semalam penting. Kamu kitaban beliau. Coba. Jauh panggang dari api. Mengaku cinta ke Rasulullah, cinta ke ulama. Sunnah ada ikan rekan. Coba setiap apa yang kita lakukan, akaca Rasulullah pada iya. Cek lakonin. Rasulullah pada iya. Lakon. Selangkah demi selangkah nyemak ke Allah lewat kedekatan kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال الحسن والنخعي إنما أمرنا أن نرزقهم منه عند القسمة هو الأعيان المنقولة. Sesungguhnya apa yang Allah perintahkan untuk memberi rezeki kepada mereka, perintahkan kita untuk memberi rezeki mereka itu. Apa yang diperintahkan untuk diberikan itu al-a'yanul manqulah, barang-barang yang bisa dipindah. Artinya benih pasti beri tanah, benih beri rumah benih. Yang beri tanah beri rumah tanah apa. Tapi yang wajib itu adalah a'yan harta bergerak, bukan harta yang wa amal araduna warraqiq wa ma asbah dzalika fala yajib. Adapun tanah, sabar misalnya, warraqiq dan budak, wa ma asbah dzalika dan yang semacam itu, fala yajib, tidak wajib kita memberi dari semua itu. Kengkun kasukan ya tore. Kasukan apa reng? Iya, karena engkau banyak bagian de jong ban maki beni apa dina engkau andi tanah barisan de 10 hektar. Bingkau ibagi ke ban 1 hektar fai. Luar biasa. Atau saya ring fai lah. Kaban. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لا يزال الكلام مع الأوصياء والأولياء الذين يقومون على اليتامى. Ini masih berbicara tentang para ausia dan aulia yang mengurusi hartanya anak yatim. Wal qawlu sadid minhum ay yukallimuhum kama yukallimuna auladahum bil adabil hasan wat tarhib. Dan yang dimaksudkan dengan al qawlu sadid, perkataan yang begitu yang bagaimana? Ayyukallimuhum ialah berbicara mereka para ausia aulia ini hum kepada mereka yatama kama yukallimuna auladahum sebagaimana berbicara mereka kepada anak-anak mereka. Bicara lembut seperti anak-anak kepada anak yatim juga begitu. Bil adabil hasani, dengan tata krama yang baik, wa tarhib, dan tarhib artinya lapang dada, wa yad'uhum biqaulihim, dan memanggil mereka biqaulihim dengan perkataan ya bunayya, ya waladi, anak jong. Nah, ini panggilan yang lembut. Wa qawluhu taraku ay qarabu. Wa qawluhu taraku, dan adapun firman Allah law taraku ay qarabu an yatruku, hampir. Wal yakhsha alladhina law taraku artinya wal yakhsha alladhina qarabu ay yatruku, hendaklah khawatir mereka yang hampir saja meninggalkan, artinya para mati ya labau tanah. Lah ini
harus punya rasa kekhawatiran deki tang anak pas tak ada seikakan namun kok tak arti apa-apa. Maka mereka itu bekerja untuk memberikan warisan kepada anak. Apa yang terjadi, pengalaman yang terjadi selama ini, yang pahit diusahakan untuk dihindarkan agar supaya tidak dialami oleh anak-anak. Kula nikahi Ibrahim ini melas. Mulai dari Madinah ngalaing aninga lajengan tak nuangin. Matur kami abtina lau ka panapa kimi. Tak tahu belatang datang TV deki jam. Eki pas dari mata ngacer yanu. Ada seorang alako aculan keripik ni bini saya kuding gula saya bentuk pas ya teraki karung baru tapi jen raja modal pas aculan petrek ngolak TV ke pasar nyongkol TV petrek motor Makassar kan fokus banyak orang ngibah dari semenep konsinyasi ngibah gratis. Bila untung datang ke bengkok, alhamdulillah laku sekian, yang tu pabaliah, yang tu saya laku, untung sekian. Ya berarti saya tak beli ke ya. Jadi ngalah tak majar. Pada dulu macam tapi mungkin tolos tak majar. 3 juta ngara. Lambut 3 juta. Raja. Ini pada rumah kita tu galamat. Lah, apa yang saya alami sebagai pengalaman pahit itu kemudian saya usahakan untuk tidak tidak dialami oleh anak-anak. Maka mulai makin kula ngucap ban mulai tugas semorok tak usah lakulah. Area engkau beri hibah ke ban tanah saya disah ban seria urut anda. Kuda tak minta tanah bah, kuda perlu mobil. Oh iya tapi senilai tanah, ingki pun. Bilaki mobil. Maksudnya apa? Mulai dari pendidikan, mulai kunyaman ngajar. Karena income sudah ada. Tanah lebih ada. Ya dikembangkan, ya silahkan. Ahli barin nekrenek sa teritanan keterlu si nomor 345. Ayo kita mulai mobil urunan pas sewa ke travel. Macam-macam. Akhirnya tak sepakat pas mulai tanah istin untuk kebui kosan. Oh nyaman. Lara nyerti pun boleh harus ngurus. Jadi Nadia kantor sekian pas Mahdi kita pada Mesir mungkin pada pesena sekian ibu kempo alhamdulillah mulai tanah kapelingan ni kada jadi di kampus pas pada remaja ki bangun Babilandi pas pesena 6 kamar 5 kamar fokus ke mahasiswa sehingga aku tu pada mun bini anji kutu beda ibu kosa mun lagi an beda pak kosa mun tada durnya lodur ibu bini an kepi bah ke baan saya capo deki mengki bah gampang lah ini semuanya apa agar anak-anak tenang kita berpikir harus begini kenapa wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jadi mulai tenang pun. Tak ngaleng ani aku. Pengalaman pahit yang dialami diusahakan untuk dialami oleh anak-anak. Wa qawluhu min khalfihim ay min ba'di mautihim.
min khalfihim ay min ba'di mautihim. Wa qaluhu khafu alaihim ay al-ihmal wa dhaya'. Khafu alaihim, khawatir atas mereka. Khawatir apa? Khawatir al-ihmala, kepada ketersia-siaan, wa dhaya' dan ya sama, ketersia-siaan, tandi lako, tandi penghasilan, sehingga terpaksa ngemis. Naudzubillah min dzalik. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Zulman ay ala sabilidz zulmi. Jadi bukan makan bersama ibunya, tapi sengaja menilep hartanya anak yatim yang ada pada dirinya. Dikopirkan sekoni sabah ibang dabun ayat sisapan bidaron ayak baru pong ki keni mun sampai raja ada tak bisa itilep boleh. Lah ini zulman. Jadi ala sabili zulmi wa hadmil huquq, merampas hak. La aklan bil ma'rufid, bukan makan dengan baik, makan bareng-bareng, bukan itu. La aklan bil ma'rufi 'inda al-hajati ila dzalika au taqdiran li ujratil amal. Jadi di dalam ayat yang lalu dikatakan wal yasta'fifil ladzina wal yasta'fifil. Jadi orang yang punya diusahakan untuk menahan diri daripada makan kalau mungkin. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Mun la soki cek ngampong sekali ke andin yatim yang dipeliharanya. Kalau miskin ya enggak apa-apa makan, tapi bil ma'ruf. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Wa qalu fi butunihim ay mil'a butunihim. Jadi makan di dalam perutnya, maksudnya sepenuh perutnya makan. Maka itu semuanya adalah naron, api neraka. Ay ma huwa sababun li'adzabin nar. Artinya itu merupakan sebab bagi siksa neraka. Na'udzubillahi min dzalik. UTS mana? Tak ada apa. Ya Allah, kula bari malam na ngajar ke Mahad Ali kerja. Nyon izin terus ambu. Cek jauh nak ento. Angki kan aku mobil, baing ki tak mobil. Cering syukurat jadi kantor perjalanan begitu jam. Mungkin tak ada pada jam. Beban kendala di jalan. Boleh gemeter itu tetap riba. Dumpakan tu kapi mobil. Jerat juga. Kalau empat mulai dari segeraja. Kalau para Aisyah ada bagan tu. Jadi PP jalan nafilah baca. Tujuh nengah sab baca dia ngajar. Mulai dari kaltung sampai maghrib. Adzan turun. Jadi belum jam sekali jalan. Nyon izin. Pas teman Gafif phone bagi jenur minta izin untuk keluar. Kulbani pun tak ngizin berak kepikir. Di antara Khairuddin Saburan lagi. Kadin tu abdi nampun lestari ke Mahad Ali selain. Kami ini adalah Mahad Ali tertua di Indonesia. Paling sekoni masyain. Sedung selain gitu. Masya Allah. Nurul Yakin. Nurul Qadim. Kapi karena ten kula sering hadir ke apa istilah? Mahali apa ya? Jadi mereka itu dosen banyak, masyayikh banyak. Kan Mahad Ali ini pada dosen, pada masyayikh. Pasti sekarang pas ajunan pas nyon izin juga. Aduh. Pas kerja mana apa nama kerja Afif itu.
Aduh, tadi sampai bila tuan kalau gitu? Engki ilan insyaallah. Oh ni kau boleh. Akhirnya solusinya tiga lampunya resolusi lain. Pulami sebulan sekalian. Ucap maraton. Dapat kun nono sekejap ki minum kopi masuk kelas. Kol situng sampai asar semester telok. Pas dari asar sampai maghrib hingga semester 5. Ada begitu 7 macam. Kalau tak cukup boleh. Mungkin dah budina Nurjati itu kan minta resign ya ke Fayat. Kok ambo marjong ya kok. Tuh cik banyak kok ngajar lah. Engki yang pun tak pernah. Beri jadwal boleh bisa culi. Aino yakin kak din tu jadwal. Bagus pun ambo maki beri jadwal. Tuh tak langkong mana pipa. Kan tu kimal tu ada bu ambo. Engki gula norale mal tu gula ambo lagi. Bos ketiba apa? Aduh ya Allah. Cukup lagi.